Teman-teman, inkah Anda mencapai kehidupan yang jauh lebih baik dari hari ini? Atau Anda bisa menjadi manusia yang lebih baik dari Anda sebelumnya? Tonton video ini hingga selesai. Insya Allah setelah Anda menonton video ini, pikiran Anda akan terbuka dan Anda berani membuat pencapaian yang luar biasa dalam hidup Anda. Dan insya Allah Anda punya keyakinan untuk merubah hidup Anda jauh lebih baik, bisa sukses berkah. Tonton hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bahagia tentunya. Teman-teman, di video kali ini saya coba sharing tentang sesuatu perjalanan atau sebuah pencapaian dalam kehidupan yang insya Allah semua orang bisa mencapai apa yang diinginkan, mencapai target-target dalam hidupnya, mencapai semua impian dan keinginan dalam hidupnya. Dan saya yakin semua di antara Anda yang menonton video ini punya keinginan sukses, punya keinginan hidup berkelimpahan, berkecukupan, bisa menjadi apapun yang diinginkan, dan tentunya bisa bergaya tanpa tekanan. Nah, saya akan coba sharing tentang apa yang saya alami dalam saya menjalani hidup ini dan bagaimana saya bisa merubah kehidupan bagi bumi dan langit. Dan tentunya niat saya hanya sekedar memotivasi. Mudah-mudahan cerita ini bisa menjadi inspirasi dan membuat Anda semua punya keyakinan bahwa Anda juga bisa berubah hidup menjadi lebih baik. Nah, saya akan cerita ketika awal saya berkeluarga, yaitu di tahun 2000. Jadi, sebelum saya berkeluarga, saya ini seorang karyawan yang bekerja kurang lebih ada 3 tahunan, bekerja sebagai karyawan biasa. Beberapa tahun juga pernah bekerja sebagai karyawan di sebuah toko, ya, di toko aluminium, di toko elektronik, kemudian bekerja sebagai karyawan juga di sebuah resto, dan akhirnya saya menikah. Kemudian setelah menikah, disinilah perjalanan hidup saya dimulai. Di tahun 2001, setelah saya menikah, 1 tahun setelah saya menikah, saya sadar ketika saya menjadi seorang karyawan, penghasilan saya mungkin tidak mencukupi untuk menghidupi anak istri. Karena saat itu saya hanya seorang karyawan biasa dengan gaji di bawah UMK. Gaji di bawah UMK, bro. Jadi jelas, untuk menghidupi anak istri tidak cukup. Maka saya berpikir, saya harus mulai berwirausaha agar saya bisa mendapatkan penghasilan yang lebih layak. Kemudian di tahun 2001, 1 tahun setelah saya menikah, saya resign dan saya berjualan di trotoar menjadi seorang pedagang kaki lima. Awalnya saya jualan sate kelinci, kemudian beralih menjadi pedagang pulsa elektronik di trotoar, ya, di trotoar jalan. Itu kurang lebih ada 5 tahunan. Nah, sambil menjadi seorang PKL di tahun 2005, saya ini menjadi tour guide. Jadi menambah penghasilan, ya, dengan menjadi tour guide. Nah, disitulah ada tambahan penghidupan ceritanya, tambahan penghasilan dengan menjadi tour guide, bawa rombongan orang piknik gitu ya. Ini di tahun 2005. Kemudian di tahun 2006 saya diajak oleh seorang teman untuk menjadi member multi level marketing. Ya, biasalah yang namanya teman ngajak teman masuk MLM, ya, cerita tentang impian, cerita tentang perubahan kehidupan, bla bla bla. Ini saya tertarik dan kemudian saya menjadi distributor MLM di tahun 2006, ya, hingga kurang lebih 2010 saya masih menjadi distributor MLM, ya. Kemudian ternyata impian saya tidak berjalan seperti apa yang saya inginkan, pencapaiannya tidak sesuai yang saya inginkan. Apa yang saya impikan dulu, ya, ketika saya ikut MLM tidak tercapai. Di tahun 2011 saya beralih menjadi seorang trader. Saya main forex, ya, main binari juga, dan ini nggak sebentar, 4 tahun, ya, full time, 4 tahun. Saya belajar tentang trading forex, saya belajar tentang bagaimana saya baca grafik, saya belajar tentang fundamental, saya belajar tentang teknikal juga. 4 tahun full time saya menafkahi anak istri saya, ya, anak saya 2, ya, itu dari hasil trading. Artinya, boleh dikatakan trading saya lumayan berhasil karena saya bisa mendapatkan penghasilan selama 4 tahun. Saya bisa menghidupi keluarga saya, bisa kontrak rumah juga, ya, hasil dari trading. Saya tidak punya pekerjaan lain kecuali trading. Nah, tetapi kemudian saya sadar apa yang saya lakukan ini tentunya belum betul, ya, belum benar. Ini pendapat saya, ya, dan saya tidak menghakimi bagi Anda yang menonton video ini dan Anda sekarang masih trading. Saya tidak menghakimi Anda, ini buat saya saja. Saya berpikir kalau trading ini bukan untuk saya.
Maka saya berhenti dari trading karena ada kejanggalan-kejanggalan yang saya rasakan. Kemudian saya memutuskan stop trading, ya, dan saya belajar muamalah yang lebih baik, ya. Di saat sebenarnya saya lagi nikmat-nikmatnya trading, tapi saya stop. Kemudian saya coba hijrah, ya, saya membuang kamus hutang lagi. Saya pernah mengalami pengalaman buruk tentang hutang dan saya berkomitmen untuk menyelesaikan sisa hutang saya, dan saya stop, tidak nambah hutang lagi. Dan sejak itu saya harus bisa membeli apapun dengan cara cash. Hutang yang ada saya usahakan untuk segera lunas, dan tanpa nambah hutang lagi. Saya ingin menjadi manusia bebas hutang, bebas angsuran. Kemudian saya belajar tentang muamalah yang benar, bagaimana cari duit yang benar, bagaimana berdagang yang benar, agar saya tidak menyalahi ketentuan, aturan-aturan agama, agar saya bisa mendapatkan rezeki yang lebih berkah. Tidak hanya besar, tetapi berkah. Itu yang saya inginkan. Saya belajar, saya ngaji, dan saya coba rubah mindset saya, ya. Saya cari cara mencari uang yang lebih baik, ya, dan saya tidak mau lagi berurusan hutang, karena saya punya pengalaman buruk dengan hutang. Kita punya rencana, tetapi mungkin bisa terjadi kenyataan yang ada tidak sesuai rencana, maka kita harus siap dengan segala risiko. Nah, tetapi kalau kita punya hutang, itu yang bikin kita nggak tenang pikiran kita, selalu tergesa-gesa. Saya komitmen dengan istri, saya tidak mau hutang lagi, saya tidak mau ada kredit, saya tidak mau ada angsuran dalam hidup saya, dan saya akan segera selesaikan hutang-hutang saya. Nah, di tahun 2014, setelah saya stop trading, saya menjadi orang yang turun penghasilannya. Kenapa? Karena selama ini saya dapat penghasilan yang lumayan dari trading. Tiba-tiba saya harus stop, dan kemudian penghasilan menurun, saya tidak punya apa-apa, yang ada hutang. Lama-kelamaan, tabungan habis, dan saya harus kontrak rumah di gang sempit, di gang setapak, dan aset yang saya miliki hanyalah sebuah sepeda motor dan sebuah BlackBerry. Saya manfaatkan BlackBerry, ya, HP saya, HP BlackBerry saat itu, untuk bisa mendapatkan penghasilan harian. Saya menjadi makelar, menjadi dropshipper, ya. Apapun yang bisa jadi duit melalui handphone saya lakukan. Saya posting dagangan, ya, saya jualan produk orang, ya, menjadi makelar, menjadi dropshipper. Ini di tahun 2014, ya, sambil nabung, menyisihkan untuk bisa melunasi atau mengurangi hutang-hutang saya. Tetapi ternyata alhamdulillah teman-teman, ketika saya menjadi makelar, akhirnya ketemu ide-ide baru. Saya punya database pelanggan, saya punya customer, saya punya network, saya punya circle baru. Itulah yang menuntun saya. Akhirnya tahun 2015 saya bisa mempunyai perusahaan, saya punya brand sendiri. Yang tadinya jual produk orang, akhirnya saya bisa punya produk sendiri, brand sendiri yang saya bangun, dan saya bisa mendirikan sebuah perusahaan bernama Citra Mulia Production di tahun 2015. Awalnya CV, kemudian 3 tahun kemudian menjadi PT Citra Mulia Production dengan produk utamanya adalah Herbal Probiotik MBio Pro, ya. MBio Pro ini rilis 2015. Di tahun 2018 omsetnya sudah miliaran, ya, sudah bisa mencapai miliaran. Dan alhamdulillah saya berhasil menjadi manusia yang bebas hutang, ya. Kemudian saya bisa menyisihkan uang untuk membeli aset-aset, aset saya bertumbuh, saya beli properti, saya beli tanah, ya. Saya punya pencapaian yang luar biasa yang tadinya dalam kondisi nol, dalam kondisi zero. Setelah saya tinggalkan pekerjaan-pekerjaan lama saya mulai dari nol, betul-betul nol, bahkan minus karena saya punya hutang. Tetapi 3 tahun saya bisa mendapatkan atau bisa mencapai omset miliaran per bulan. Saya gulung profit saya, ya, untuk saya investasikan di sektor usaha, saya investasikan di surat berharga, saya investasikan di properti dan lain-lain. Akhirnya 2019 saya berhasil mencapai impian saya untuk menjadi seorang investor, di mana saya bisa mendapatkan passive income, ya. Saya punya penghasilan tanpa saya harus menukarkan waktu saya, sehingga saya punya banyak waktu, dan boleh dikatakan saya akhirnya bisa pensiun muda sesuai impian saya. Dan 2024 saat ini saya bisa punya banyak waktu, lebih banyak buat menikmati hidup, bisa bergaya tanpa tekanan. Saya bisa membeli apapun yang saya inginkan dengan cara cash, ya, tidak ada tekanan. Saya bisa beli kendaraan, saya bisa touring, hobi saya, ya, traveling, dan saya punya kegiatan-kegiatan sosial yang rutin, ya. Bahkan saya punya bulan gratis, saya punya giat-giat sosial yang lain bersama komunitas, dan passion saya, sharing, mentoring. Saya coba berbagi pengalaman ke orang-orang dan ngajar, karena itu menjadi passion, tetapi tidak untuk cari uang, ya. Saya ngajar hanya ingin menebarkan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan akan banyak orang yang tertular, akan banyak orang yang bisa sukses, bahkan lebih sukses dari yang saya alami, walaupun berlatar belakang bukan siapa-siapa.
walaupun tidak punya modal. Nah, teman-teman, apa yang bisa diambil dari cerita perjalanan saya ini? Yang pasti saya sedang tidak pamer tentang apa yang saya dapatkan, tentang apa yang saya perjuangkan, tentang apa yang saya raih. Tidak, saya tidak bermaksud pamer. Niat saya satu, saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa siapapun berhak untuk sukses, siapapun bisa mencapai keinginan atau goal dalam hidupnya, walaupun tidak punya modal, walaupun dari latar belakang yang bukan orang yang berpengalaman di bisnis. Saya dari pedagang kaki lima akhirnya bisa seperti sekarang, itu mungkin, teman-teman. Yang penting apa? Kita berani bermimpi, kita punya keyakinan, optimis, mau memperjuangkannya, dan banyak-banyaklah berdoa. Dan satu, teman-teman, kunci yang menjadi segala kunci bagaimana saya bisa merubah kehidupan ini adalah, coba teman-teman, jadikan hidup Anda tidak hanya sekedar sukses untuk diri Anda, tapi bagaimana Anda bisa sukses dengan mensukseskan orang lain. Bagaimana sukses Anda bisa bermanfaat buat orang lain, sehingga sukses Anda punya nilai. Itulah yang dari awal ketika saya belum bisa menjadi seperti sekarang, itu sudah saya tanamkan. Suatu saat, saya harus bisa menjadi manusia yang punya manfaat buat orang lain. Dan apa yang saya raih hari ini, saya terus pikirkan cara bagaimana kehadiran saya di dunia ini bisa berdampak baik buat sesama. Dan mungkin itulah yang menjadi jalan, itulah yang menjadi kemudahan, itulah yang akhirnya saya bisa menemukan jalan untuk mendapatkan, untuk mencapai impian saya. Kenapa? Karena itu jadi doa yang baik. Allah tunjukkan jalannya. Selama niat kita lurus, kita istiqomah pada niat kita komitmen pada niat kita, akan ada jalannya. Nah, di channel ini insya Allah saya akan banyak sharing tentang bisnis, tentang bagaimana mendapatkan ide walaupun tidak punya modal. Saya akan sharing apa yang saya ketahui kepada Anda, dengan harapan Anda yang saat ini masih bingung, Anda yang saat ini masih galau, Anda yang saat ini betul-betul punya keseriusan untuk hidup tanpa hutang, hidup tanpa angsuran, bisa hidup tenang di kemudian hari, bisa pensiun dini, punya passive income. Mudah-mudahan bermanfaat sharing saya, dan yakinkan diri Anda bisa selama Anda berpikir bisa. Sampai ketemu di video berikutnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Boleh share video ini sebanyak-banyaknya agar makin bermanfaat, dan saling doa, mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang bermanfaat buat sesama. Salam lunas.